Halo semuanya, perkenalkan nama saya Lia Ramadhani. Saya dari kelas A dengan jurusan Ekonomi Pembangunan dengan NIM 253010301033. Di sini saya ingin menjelaskan materi dari pengantar manajemen dari pertemuan pertama sampai ke-6. Yang pertama ada perkembangan manajemen, yang kedua pengaruh lingkungan terhadap manajemen, yang ketiga proses perencanaan dan penetapan tujuan, yang keempat pembuatan keputusan dalam proses perencanaan, yang kelima perorganisasian struktur koordinasi dan rentang manajemen, yang keenam perorganisasian distribusi wewenang dan manajemen SDM. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang perkembangan teori manajemen. Perkembangan teori manajemen yang terdiri klasik hingga kekinian. Intinya, ilmu manajemen itu tidak terjadi tiba-tiba, dia berkembang dari zaman ke zaman. Manajemen klasik atau zaman kuno, gimana caranya bisa efisiensi dengan cepat? Taylor atau bapak manajemen ilmiah yang mikirin one best way atau cara terbaik biar produksi maksimal. Terus ada Fayol yang bikin 14 prinsip dasar buat para bos biar administrasi kantornya rapi atau bisa dibilang planning, organizing, controlling dan lain-lain. Pendekatan perilaku. Ternyata manusia bukan cuman mesin maupun faktor psikologi dan sosial lebih ngaruh ke output. Studi Hawthorne yang bilang kalau staff diperhatiin atau biarpun cuma ditanya-tanya, semangat kerjanya naik. Terus ada Maslow dengan teori kebutuhan yang jadi dasar motivasi karyawan. Terus pendekatan kontemporer atau zaman sekarang. Perusahaan itu kayak tubuh, semua bagian saling terhubung dan terpengaruh sama lingkungan luar. Teori kontingensi, nggak ada satu cara ngampus yang paling benar. Style manajemen harus fleksibel tergantung situasi tersebut. Yang kedua, ada pengaruh lingkungan terhadap manajemen. Manajemen itu nggak bisa kerja di ruang hampa, bro. Perusahaan dikelilingi lingkungan yang ngaruh banget. Yang pertama, lingkungan internal yang ada di dalam kampus atau organisasi kita sendiri. Contohnya staf, dana, kultur perusahaan yang bisa kita kontrol. Yang kedua, lingkungan eksternal yang di luar batas kita, ini yang bikin kita pusing dan harus adaptasi terus. Yang ketiga, pesaing. Kalau ada kompetitor baru, kita harus putar otak. Yang keempat, teknologi. Kalau ada AI atau teknologi baru, kita harus cepat belajar. Yang kelima, ekonomi dan regulasi, perubahan harga bahan baku, kebijakan pemerintah dan lain-lain. Yang keenam, inti dari materi kelima tersebut, manajer itu harus jadi sensor atau selalu mantau perubahan di luar sana biar strateginya enggak kadaluarsa. Selanjutnya saya menjelaskan tentang materi yang keempat, yaitu pembuatan keputusan dalam proses perencanaan. Setiap kita bikin rencana, pasti ada pilihan yang harus diambil. Itulah decision making. Pentingnya pembuatan keputusan ada di setiap perencanaan, dari milih tujuan sampai milih proyek yang mau dikerjain. Yang pertama, idealnya atau rasional. Cari semua alternatif, hitung utang ruginya, lalu pilih yang paling optimal. Yang kedua, realitanya. Karena waktu mepet dan informasinya kurang, manajer seringkali cuma milih alternatif yang cukup baik atau bukan yang terbaik sempurna. Asalkan masalahnya kelar, ini juga sering dibantu oleh intuisi atau feeling manager. Yang kelima, perorganisasian, struktur, koordinasi, dan rentang manajemen. Organizing itu kayak bikin denah perusahaan, siapa lapor ke siapa ngerjain apa.
Struktur organisasi atau kerangka formalnya, di dalamnya ada bantai komando atau garis lapor melapor dari dirut sampai ke staf biasa. Yang kedua, departementalisasi, pengelompokan kerja atau misalnya semua marketing kumpul di divisi marketing. Yang ketiga, sentralisasi atau desentralisasi. Kalau keputusan harus izin bos besar terus. Kalau bawahan boleh diambil keputusan sendiri. Materi yang terakhir yaitu yang keenam, perorganisasian, distribusi wewenang dan manajemen SDM. Distribusi wewenang atau hak sah seorang bos untuk memberi perintah. Yang pertama, pendelegasian atau bos melimpah wewenang atau hak memerintah ke bawahan untuk ngerjain tugas, tapi tanggung jawab atau kewajiban ngerjain dan akuntabilitas atau tanggung jawab atas hasil akhir tetap ada di bos yang mendelegasikan. Manajemen sumber daya manusia atau SDM, ini adalah fungsi yang ngurusin manusia di perusahaan. Intinya, memastikan perusahaan punya orang yang kompeten dan termotivasi kegiatan utama. Adapun kegiatan utama tersebut, yang pertama nyari dan milih karyawan yang oke, yang kedua upgrade skill karyawan atau pelatihan, yang ketiga evaluasi kerja atau review kinerja, yang keempat ngitung gaji, bonus dan tunjangan. Jadi, kalau planning udah oke dan struktur udah dibuat, SDM yang akan mengisi struktur itu dengan orang yang tepat biar rencana bisa jalan dengan baik. Sekian penjelasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa.